Om Swastiastu. Nah, anak-anak, semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Ide Sang Hyang Widi Wasa. Seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran kali ini, marilah kita memuja Ide Sang Hyang Widi Wasa dengan mantra Guru Puja. Om Guru Brahma, Guru Wisnu, Guru Dewa Maheswara, Guru Saksat Param Brahma, Tasmai Sri Guruve Namah. Om Santi, Santi, Santi. Om. Nah, anak-anak, untuk hari ini materi kita adalah mengenal tempat suci dalam agama Hindu. Dengarkan baik-baik ya. Nah, pada video pembelajaran Ibu yang sebelumnya, Ibu sudah menerangkan mengenai persyaratan memasuki tempat suci dan apa yang hendaknya kalian lakukan di tempat suci, serta bagian dari pura atau tempat suci yang disebut dengan Trimandala. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan mengenai pura, di mana pura itu dikelompokkan menjadi dua, yakni pura yang bersifat khusus dan pura yang bersifat umum. Nah, anak-anak, untuk kalian mudah mengerti apa yang Ibu jelaskan, tolong perhatikan bagian berikut ini ya. Nah, dengan melihat bagian ini, kalian akan mengerti bagian-bagian dari pura itu. Secara garis besarnya itu pura dikelompokkan menjadi dua ya, yakni pura yang bersifat khusus dan pura yang bersifat umum. Nah, yang disebut dengan pura yang bersifat khusus itu adalah pura keluarga dan pura swagina. Nah, sedangkan pura apa saja yang bisa disebut dengan pura swagina itu seperti pura Bedugul, pura Melanting, dan pura Segari. Nah, sedangkan pura yang termasuk pura yang bersifat umum itu ada tiga, yakni Pura Trikahyangan, Pura Dangkahyangan, dan Pura Sadkahyangan. Nah, Pura Trikahyangan, yang disebut dengan Pura Trikahyangan itu pura yang ada di wilayah suatu desa, yakni Pura Desa, Pura Pusah, dan Pura Dalem. Nah, itu yang disebut dengan Pura Trikahyangan. Sedangkan Pura Dangkahyangan yang dapat disebut dengan Pura Dangkahyangan itu adalah Pura Pulaki, Pura Batu Bolong, Pura Tanah Lot, Pura Peti Tenget, dan Pura Uluwatu. Sedangkan yang disebut dengan Pura Sadkahyangan itu adalah Pura Besakeh, Pura Batur, Pura Lempuyang, Pura Golawah, Pura Uluwatu, Pura Batu Karu, Pura Bukit Pangelengan. Ya. Nah, jadi untuk lebih jelasnya kalian bisa mendengarkan penjelasan Ibu selanjutnya. Nah, untuk pura yang bersifat khusus, Ibu akan terangkan terlebih dahulu mengenai pura keluarga. Nah, pada gambar ini adalah contoh dari pura keluarga. Nah, pura keluarga itu artinya pura yang dimiliki oleh masing-masing keluarga. Nah, secara umum, pada pura keluarga itu terdapat bangunan berupa sanggah kemulan, taksu, pengijeng, dan di jaban itu terdapat pelinggih penunggun karang atau tugu ya. Nah, sedangkan dalam keluarga yang lebih besar itu masih ada hubungan darah keturunan dari pihak puruse atau ayah, dan perdana atau ibu selaku kepala keluarga disebut dengan sanggah kawitan.
Nah, Sanggah Kemulan itu memiliki pintu ruang 3 dan Sanggah Taksu memiliki pintu hanya 1. Pada beberapa daerah ada pula yang menyebut Sanggah Kemulan itu sebagai Plinggih Betara Guru. Tetapi dari segi manfaat atau fungsinya itu sama, yaitu sebagai tempat memuja roh para leluhur yang telah disucikan. Nah, jadi jika dilihat dari segi pintu ruangannya yang ada 3 itu, maka dapat dimanfaatkan untuk memuja manifestasi Tuhan ya. Di rong 3 itu merupakan tempat pemujaan terhadap Hyang Kamimitan atau Sang Hyang Widiwasa di rong tengah, Sang Hyang Purusa atau ayah itu di rong kanan, dan Sang Hyang Perdana itu atau ibu itu di rong kiri. Nah, fungsi Sanggah Kemulan itu bagi keluarga di samping sebagai tempat memuja para leluhur dan manifestasi Tuhan, juga bermanfaat untuk melakukan upacara agama pada hari-hari suci seperti Purnama, Tilem, Anggara Kliwon, Budak Kliwon, upacara perkawinan, upacara potong gigi, upacara Pitra Yajna, upacara 3 bulanan, dan upacara lainnya. Nah, tujuan dari membangun dan memiliki Sanggah Kemulan bagi setiap keluarga itu adalah agar merasakan aman dan nyaman apabila melaksanakan upacara keagamaan yang sifatnya sangat khusus dan pribadi bagi keluarga tersebut. Nah, adapun upacara puja wali yang dilakukan di masing-masing pura keluarga itu sudah memiliki hari-hari tertentu sesuai dengan hari di saat bangunnya pura tersebut, yang dilakukan setiap 6 bulan sekali atau 210 hari, karena perhitungannya itu berdasarkan Saptawara, Pancawara, dan Pawukon. Nah, contoh apabila pura keluarga itu dibangun ngenteg linggih dan pemelaspasannya itu pada hari Sume Tolu atau hari Senin Tolu. Nah, maka setiap 6 bulan pada hari Sume Tolu itu akan dilakukan upacara puja wali pada pura keluarga tersebut. Ya. Nah, adapun mantra pemujaan di Sanggah Kemulan itu seperti berikut ini ya. Om Brahma Wisnu Iswaram Dewam Jiwat Manam Triyakanam Sarwa Jagat Pratistanam Sudah Klesa Wenasanam Om Sri Guru Paduka Byahya Nama Swaha. Nah, seperti itu mantranya ya. Nah, bagian berikutnya dari pura yang bersifat khusus itu adalah pura swagina. Pura swagina ini artinya pura yang berfungsi dan bermanfaat untuk masyarakat tertentu sesuai dengan profesi dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Nah, pura swagina itu seperti pura Bedugul atau Ulun Siwi atau Ulun Danu atau juga disebut dengan Subak. Nah, pura Ulun Danu atau pura Subak ini adalah tempat untuk pemujaan Ista Dewata sebagai dewa kemakmuran bagi umat yang bermata pencaharian sebagai petani. Nah, harapannya adalah agar Ida Sang Hyang Widiwasa mengeluarkan air dari perut bumi, menurunkan hujan dari langit, dan untuk memberikan kesuburan pada seisi alam semesta. Nah, berikut adalah mantra yang digunakan pada saat pemujaan di Pura Ulun Danu atau di Pura Subak ya. Om Sri Dana Dewi Kabyam Sarwa Rupawati Tasya Sarwa Dinata Miti Datyam Sri Sri Dewi Mahastute
Om Sri Dewi Dipataya Nama. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Ini yang disebut dengan Pura Melanting. Pura Melanting adalah merupakan bagian dari Pura Swagina. Nah, Pura Melanting adalah pura tempat pemujaan Istadewata dalam manifestasinya sebagai Dewa Kwera, yakni dewa pemberi kesejahteraan bagi umat Hindu yang berprofesi sebagai pedagang, dengan harapan agar Sang Yang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa memberikan petunjuk serta tuntunannya agar dapat keberuntungan untuk meningkatkan taraf hidupnya. Di samping itu, menurut Pedanda Madi Gunung, beliau yang berstana di Pura Melanting memberikan penyupatan terhadap semua jenis barang dagangan yang diperjualbelikan di pasar, sehingga kita tidak ragu lagi menggunakan bahan yang dibeli di pasar untuk kepentingan yajinya. Nah, anak-anak, berikut adalah mantra yang digunakan ketika pemujaan di Pura Melanting. Om Dewa Suksma Paramasakti Ya Namo Namah Swaha. Om Giripati Ya Sukla Dewi Singkling Tiksna Ya Namah Swaha. Ing Ang Swabawa Dewi Sukla Dewi Mahasakti Ya Namah. Nah, berikutnya adalah Pura Segara. Pura Segara merupakan bagian dari pura yang bersifat khusus. Nah, ini gambar ini adalah contoh dari Pura Segara. Nah, Pura Segara itu dibangun biasanya di pinggir pantai. Nah, Pura Segara adalah tempat untuk memuja Dewa Baruna oleh para nelayan sebelum pergi melaut agar selamat dalam perjalanan dan mendapatkan tuntunan sehingga dapat menangkap ikan untuk menunjang kebutuhan hidup bersama keluarga. Nah, mereka berharap dari hasil tangkapannya itu akan mampu membeli sandang, pangan, dan papan dalam menjalankan kehidupan bersama dengan keluarga. Nah, anak-anak, berikut adalah mantra yang digunakan pada saat pemujaan di Pura Segara. Om Nagendra Krura Murtinam Gajendra Matsya Wakranam Baruna Dewa Masariram Sarwa Jagat Sudamakam. Om Baruna Dipataya Nama. Nah, anak-anak, selanjutnya Ibu akan menerangkan mengenai pura yang bersifat umum. Nah, pura umum yaitu pura sebagai tempat pemujaan yang dimanfaatkan oleh masyarakat umum tanpa membedakan itu golongan, suku, dan profesi. Nah, adapun pura yang bersifat umum itu antara lain adalah Pura Kahyangan 3. Nah, Pura Kahyangan 3 itu meliputi Pura Desa, Pura Puseh, dan Pura Dalem. Pura Desa, nah seperti gambar ini ya. Nah, ini Pura Desa atau juga disebut dengan Pura Balai Agung. Nah, Pura Desa itu adalah tempat memuja manifestasi Tuhan sebagai Dewa Brahma, yaitu Dewa Pencipta Alam beserta isinya, dengan saktinya yakni Dewi Saraswati yang merupakan Dewi Ilmu Pengetahuan. Nah, bangunan Pura Desa itu ciri khasnya yaitu berupa balai yang besar dan sebuah padmasana, Ratu Ngurah dan Ratu Nyoman. Nah, hal ini sangat bergantung pada desa adat setempat. Nah, adapun mantra yang digunakan pada saat pemujaan di Pura Desa atau di Balai Agung itu adalah Om Isanu Sarwa Widyana Iswara Sarwa Bhutanam Brahmane Dipati Brahman Siwastu Sada Siwaya.
Nah, berikutnya yang termasuk dari Trikahyangan 3 yakni Pura Puseh. Nah, Pura Puseh itu adalah sebagai tempat suci untuk memuja manifestasi Tuhan sebagai Dewa Wisnu, yaitu dewa pelindung atau pemelihara seluruh isi alam semesta, dengan saktinya yakni Dewi Sri sebagai lambang kemakmuran. Nah, ciri khas dari Pura Puseh itu terdapat bangunan berupa Meru tumpang 7 dan ada pula yang berbentuk lain. Nah, hal itu bergantung pada keadaan di mana pura tersebut dibangun. Nah, adapun mantra yang digunakan pada saat pemujaan di Pura Puseh yakni Om Giri Murti Mahawiryam Mahadewa Pratista Linggam Sarwa Dewa Pranamyanam Sarwa Jagat Pratistanam. Nah, yang selanjutnya yang termasuk dari bagian Trikahyangan yakni Pura Dalem. Nah, Pura Dalem itu adalah tempat untuk memuja manifestasi Tuhan sebagai Dewa Siwa yang berfungsi sebagai pelebur atau pemeralina. Nah, alam besar sakti Dewa Siwa itu adalah Dewi Durga, dan bentuk bangunan dari Pura Dalem itu biasanya memiliki ciri khas berbentuk gedong. Nah, adapun mantra yang digunakan pada saat pemujaan di Pura Dalem yakni Om Catur Dewi Mahadewi Caturasra Mabatari Siwa Jagat Pati Dewi Durga Maserira Dewi Om Anugraha Amerta Sarwalarawina Sayem Ya Namah Swaha. Nah, setelah Trikahyangan 3 yang merupakan termasuk pura yang bersifat umum, sekarang Ibu akan jelaskan mengenai Pura Dangkahyangan. Nah, Pura Dangkahyangan di Bali khususnya adalah pura yang merupakan peninggalan dari Danghyang Nirarte pada saat datang ke Bali. Nah, beliau membuat tempat pemujaan antara lain yang sekarang bernama Pura Pulaki yang ada di Buleleng ya. Setelah itu adalah Pura Batu Bolong yang ada di Jembrane, Pura Tanah Lot itu yang ada di Kabupaten Tabanan, Pura Peti Tenget itu yang ada di Kabupaten Badung, dan Pura Uluwatu yang ada di Denpasar Selatan. Nah, yang sekarang yang akan Ibu jelaskan adalah mengenai Pura Satkahyangan Jagat Bali. Nah, Pura Satkahyangan itu adalah juga merupakan pura yang bersifat umum. Nah, Pura Satkahyangan ini ada 6 buah kahyangan besar, yakni adalah tempat untuk memuja Istadewata yang terdapat di beberapa kabupaten di Bali. Nah, adapun itu yang termasuk Pura Satkahyangan Jagat adalah Pura Besakeh yang terdapat di Kabupaten Karangasem, Pura Batur yang terletak di Kabupaten Bangli, Pura Lempuyang yang terletak di Kabupaten Karangasem, Pura Golawah itu yang terdapat di Kabupaten Klungkung, Pura Uluwatu yang ada di Kabupaten Badung, Pura Batu Karu yang terdapat di Kabupaten Tabanan, dan Pura Bukit Pengelengan atau Puncak Mawu itu yang terdapat di Kabupaten Badung. Nah, di Bali itu terdapat kahyangan seperti tersebut di atas. Sedangkan pura umum yang di luar Bali itu adalah Pura Jagatnata yang fungsinya juga sama dengan Satkahyangan Jagat yang ada di Bali. Nah, pura ini
dimanfaatkan sebagai tempat pemujaan oleh masyarakat atau umat Hindu dari berbagai golongan, baik itu golongan Brahmana, Waisya, Ksatria, ataupun Sudra. Nah, pada intinya pura umum itu bermanfaat sebagai pemersatu umat, baik itu dari golongan manapun. Nah, anak-anak, demikianlah pembelajaran Ibu kali ini mengenai pura ya. Semoga apa yang Ibu terangkan kalian bisa pahami. Untuk akhir kata Ibu aturkan para Masanti. Om Santi 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 Om. Ingat, klik tombol like dan subscribe video pembelajaran berikut ini. Terima kasih.